T-14 melihatnya lagi. Hanaya sudah keluar dari airport dengan menarik kopernya, sudah ada ayah yang menunggu di depan mobil. Mencium takzim tangan ayah. Lalu ayah pun memeluk sang putri tercinta. "Ayah sehat kan?" tanya Hanaya dengan nada serak menahan tangis. "Alhamdulillah sehat sayang. Putri ayah kok kurusan?" tanya ayah sambil membuka pintu mobil untuk sang putri. Setelah Hanaya masuk ke dalam mobil, ayah pun menuju pintu mobil kemudi. "Pasang seat belt-nya." titah ayah. Ayah bilang tadi Hanaya kurusan. Ayah ngeledek ya. "Ini Naya gemukan loh." Sambil menggembungkan pipinya, dan itu membuat ayah mencubit pipinya. "Ibu dan yang lain udah nunggu di rumah," ujar ayah setelah puas mencubit pipi Hanaya. "Nanti kalau Naya sakit gigi ayah ya yang tanggung jawab," sambil mengelus pipinya yang sedikit nyeri akibat cubitan dari ayah. Sakit tapi dia bahagia. Karena momen seperti inilah yang selalu dia rindukan. "Hahaha. Ayah akan bawa putri ayah ini ke dokter gigi terbaik," jawab ayah sambil tertawa lepas. Mobil ayah sudah memasuki kawasan komplek. Tempat yang sangat Hanaya rindukan. Saat mobil sudah terparkir di halaman rumah, Hanaya langsung berhambur lari masuk ke dalam rumah. Tak lupa mengucap salam. Belum sempat ibu menjawab salam, Hanaya sudah memeluknya. "Masya Allah anak ibu," ujar ibu sambil membalas pelukan Hanaya dengan air mata yang menetes. "Kangen ibu," lirih Hanaya. "Ibu juga sayang." "Ih anak ibu kok kurusan sih?" tanya ibu sambil meraba pipi Hanaya. "Ayah bilang kurusan. Ibu bilang kurusan." "Hadeh. Bebe Naya itu baik 3 kilo loh bu." "Hua," balas Hanaya dengan ekspresi seperti anak kecil yang menangis. "Nak, yang namanya anak lama tak pulang. Orang tua pasti akan bilang gitu. Karena merasa anaknya gak terurus," ujar ayah yang masuk sambil membawa masuk koper Hanaya. "Teh Naya," teriak Artika. "Sudah seperti Bang Toyib yang gak pulang-pulang tahu gak sih?" omel Artika sambil menangis sesegukan. "Hahaha. Kasihan Bang Toyib selalu jadi kambing hitam," balas Hanaya. "Itu kan takdirnya Bang Toyib," balas Artika. "Ardana mana dek?" tanya Hanaya yang tak melihat adek laki-lakinya. "Lagi latihan bola teh. Biasa teh dia lagi rajin mau jadi atlet katanya," jawab Artika. Berkumpul dengan formasi lengkap. Ayah, ibu, Hanaya, Artika, Ardana mereka sedang duduk di ruang tengah. "Ayah ganti mobil ya?" tanya Hanaya. Dia seperti anak umur 5 tahun yang sedang bermanja di pangkuan sang ibu. Paha ibu menjadi bantalnya. "Alhamdulillah. Mobil lama ayah jual. Dan upgrade ke yang itu," jawab ayah. "Kredit. Nauzubillah Nay. Ayah lebih baik gak punya daripada riba," jawab ayah. "Ayah memang best pokoknya," puji Hanaya. "Jika sudah jelas haram, lalu kenapa kita masih terlibat? Jikapun kita sudah terlanjur terjerat di dalamnya. Jika sudah tahu, maka selesaikanlah itu. Saat sudah selesai jangan diulangi. Tapi jika sudah tahu masih diulangi, maka hukum Allah itu nyata." Nasihat ayah. Saat kita meninggal dalam meninggalkan hutang saja, jiwa kita akan tergantung sebelum hutang itu lunas. Apalagi sampai hutang riba. Nauzubillah, tambah ibu. Ada sebuah kisah. Sahabat Rasulullah yang meninggal. Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Karena Rasulullah tahu dia masih memiliki hutang. Ujar ayah. "Terus gimana ya?" tanya Ardana. Setelah ada sahabat lain yang melunasi hutangnya, barulah Rasulullah menyolatkannya. Bukan Rasulullah merasa suci, melainkan Rasulullah tak ingin hambanya tersiksa di akhirat. Jawab ayah. "Semoga Allah jagakan kita selalu ya ya," ujar Hanaya. "Amin," jawab mereka kompak. "Oh ya Nay. Besok malam anak-anak mau kumpul. Mereka pun lagi libur kuliah," ujar ibu memberitahu. "Iya bu. Udah pada ngecat tadi," balas Hanaya.
Mau buat menu apa? Tanya ibu. Teh. Gantianlah Tika yang tidur di pangkuan ibu. Ujar Artika. Ih, kamu mah setia hari sama ibu. Teteh kan lagi melepas rindu. Balas Hanaya. Siapa suruh kuliahnya jauh-jauh? Pengalaman itu gak ada duanya. Walaupun kita berbeda suku di sana. Tapi teteh banyak belajar hal baru di sana. Hanaya pun mulai menceritakan pengalaman di sana. Pengalaman pertama bawa motor jarak jauh. Dengan jalan yang memacu adrenalin. Melihat jam gadang. Semua dia cerita tak ketinggalan satu hal pun. Tika pas libur maulah ke sana. Ujar Artika antusias. Boleh. Asal ayah izinkan. Balas Hanaya. Kalau tempat wisata di sini kan teteh bisa nikmati pas balik. Tapi kalau di sana ya teteh gak sia-siakan dong mumpung di sana. Pas liburan pokoknya Tika mau ke sana ya. Kita ke sana ya. Rengek Artika. Cekak. Insya Allah. Jawab ayah. Hanaya terkekeh dengan rengekan adiknya itu. Lusa deh kita jalan-jalan di sini. Ajak Hanaya. Artika pengennya yang di sana. Lihat jalan yang kelok 9 itu. Mau Tika hitung. Bener gak ada 9? Pasti seru. Kan cuma ada di sana. Kalau pantai, atau wahana bermain air atau wahana adrenalin di taman mah di mana-mana ada teh. Tapi kalau itu kan langka. Kita nabung dulu. Nanti jika sudah Allah cukupkah kita ke sana? Ujar ayah. Yeay. Janji yayah. Kali ini Ardana yang bersorak. Tadi mah diam. Sekarang heboh. Ujar Hanaya. Aku mah nunggu yang pasti aja teh. Bagian merayu biar taktika. Hahaha. Balas Ardana. Malam ini benar-benar heboh. Penuh keceriaan. Kehangatan. Moments yang selalu mereka semua rindukan. Ada istilah makan gak makan kumpul. Tapi kenyataan jika sudah kumpul pasti makan-makan. Naya. Panggil mereka kompak. Para sohib Hanaya sang super bawel. Riana. Salsa. Tari. Mereka langsung memeluk Hanaya bahkan Hanaya hampir terjatuh. Kangen tahu. Ujar Salsa. Makin cantik aja nih sahabat kita satu ini. Puji Riana. Tapi agak mencoklat sedikit. Ujar Tari sambil menunjuk ujung jarinya. Maklumlah di sana banyak keluar dan cuaca di sana itu kan lebih panas. Gosong dikit gak apalah ya. Hehehe. Balas Hanaya. Kenapa kok malah pada berdiri? Duduk. Terdengar suara ibu meminta mereka untuk duduk. Sibuk. Jawab mereka kompak tapi sebelumnya mereka mendekat ke arah ibu langsung mencium takzim tangan ibu. Kita udah bawa camilan loh bu. Jadi ibu kan gak perlu repot-repot. Ujar Riana. Gak usah repot-repot bu. Tapi yang ada keluarin aja semua. Balas Andi dan itu membuat ibu terkekeh. Oh ya Nay. Bayu gak bisa datang. Dia lagi keluar kota. Tambah Andi. Gimana Nay di sana cowok-cowoknya? Tanya Salsa. Gak usah Nay. Dia udah punya pacar tuh. Udah 3 kali ganti. Ujar Riana. Mata Hanaya membulat. Serius. Serius lah Nay. Jawab Tari. Untung aja aku gak mau Nay. Kalau aku mau aku pasti masuk daftar keempat. Ujar Wahyudi. Ogah amat sama Yudi. Mending jomblo. Balas Salsa. Pertanyaan Naya belum dijawab. Serius udah 3 kali ganti. Udah kayak baju aja. Ujar Hanaya. Ya kalau kurang pas buat apa dipertahankan Nay. Bagus cari yang lain. Balas Salsa. Tapi tetap harus hati-hati Sa. Kita itu perempuan. Jika tergores akan meninggalkan bekas. Nasihat Hanaya. Saat mereka sedang asik ngobrol. Makan camilan bareng-bareng. Tiba-tiba ada mobil yang terparkir. Mobil yang cukup tak asing di mata mereka. Mobil Rafa. Bukannya itu mobil Kak Rafa? Tanya Tari sambil berbisik. Tak lama kemudian keluarlah Rafa. Lalu menuju pintu penumpang. Lalu membukanya. Dan keluarlah sosok wanita yang cukup cantik.
tinggi semampai, dengan rambut dikuncir kuda, dengan baju dress panjang, tapi tidak mengenakan jilbab. Beneran itu Kak Rafa. Liri Salsa. Ngapain sih tuh orang? Pakai bawa tuh cewek lagi. Gerutu Riana. Kamu kenal sama cewek itu nah? Tanya Tari ke Riana. Pacarnya Kak Rafa. Balas Riana kesal. Cukup kaget mendengar jawab Riana. Tapi Hanaya berusaha bersikap biasa. Gak punya perasaan ya tuh Kak Rafa. Omel Salsa. Rafa dan wanita itu mendekat ke arah rombongan Hanaya. Hanaya dan sohib-sohibnya sedang berselonjoran di teras dengan alas tikar. Assalamualaikum. Salam Rafa. Waalaikumsalam. Jawab mereka kompak. Wih lagi ramai nih. Kok Kak Rafa gak diundang? Tanya Rafa dengan santai. Oh ya Naya balik kok gak ada berkabar Nay? Tanya Rafa ke Hanaya. Kebetulan gak direncanakan Kak. Duduk Kak. Balas Hanaya santun. Siapa nih Kak yang dibawa? Tanya Andi. Oh ya. Kenalin ini Silvi. Calon insya Allah. Jawab Rafa. Silvi pun berkenalan dengan mereka secara bergantian. Hanaya nampak santai. Oh ya Nay. Ayah sama ibu mana? Tanya Rafa. Oh ada Kak di dalam. Barusan aja masuk. Balas Hanaya. Oke. Kalian lanjut ya. Kak Rafa mau ke dalam dulu. Ujar Rafa. Ayuk Beb. Ajak Rafa ke arah Silvi. Rafa dan Silvi pun menuju rumah. Nay. Kamu gak apa-apa? Tanya Riana. Insya Allah gak. Biasa aja. Balas Hanaya. Tapi. Lirih Riana. Kakak angkat kamu tuh Yana. Minta dibuang ke jurang. Omel Salsa. Iya. Gak berperasaan. Udah ingkar janji. Datang-datang bawa pasangan. Omel Tari. Is. Udahlah udah berlalu loh. Udah 3 tahun. Gak perlu dibahas. Kita nikmati malam ini. Soalnya kalau udah pada sibuk entah kapan lagi. Ujar Hanaya. Yups. Bener kata Naya. Tenang Nay. Masih ada kita-kita. Ujar Andi. Hanaya sangat bersyukur memiliki sohib yang seperti mereka. Saling mendukung dan menguatkan. Kak Rafa ngapain tadi ya? Tanya Hanaya saat semua sohibnya udah pada bubar. Pesan nasi kotak untuk acara Pak Budi. Jawab ayah. Sekalian acara pertunangannya. Tambah ibu. Ibu. Tegur ayah. Kenapa ya? Gak perlu ditutupi. Putri ibu ini bukan wanita lemah ya. Walau sempat diberi harapan, ibu yakin ada lelaki yang jauh di atas Rafa yang sudah Allah siapkan. Amin. Suara Artika dan Ardana cukup keras mengaminkan doa ibu. Ayah tenang aja. Naya gak apa-apa kok. Yang lalu ya sudah. Naya bersyukur atas semua yang terjadi. Semua memiliki makna tersendiri untuk Naya. Ujar Hanaya meyakinkan dia baik-baik saja. Karena hari sudah cukup malam mereka pun menuju kamar masing-masing. Aku bukanlah seorang dewi yang bersayap. Yang memiliki sebuah kekuatan hebat. Yang mampu merubah dunia. Atau mewujudkan harapan. Aku hanya manusia biasa. Bisa kecewa. Sakit dan juga bahagia. Kekecewaanku membuatkan lebih kuat. Insya Allah. Walaupun saat ini aku masih terlatih. Sebuah catatan yang Hanaya tulis di sebuah buku diari. Hidup terus berlanjut. Sekalipun kita merasa tak sesuai dengan harapan. Sekalipun dikecewakan. Ada masanya nanti kita akan merasakan kebahagiaan. Yang terjadi di masa lalu. Jadikan pembelajaran. Dan yang terjadi saat ini jadikan tangga pijakan menuju kesuksesan. Cukup membekas. Tapi harus bangkit. Semangat Hanaya. Tulisnya.